Di Gaza itu perangnya fisik. Walaupun saya tidak megang senjata, ya, tapi fisik saya harus betul-betul siap untuk perang. Ya, makanya saya mewajibkan. Kenapa saya harus main bola? Kenapa saya harus badminton? Kenapa harus saya renang? Kalau renang saya nyemplung bu, 1 jam nggak berhenti. Bukan kayak katak, bukan. Maksudnya berenang itu nggak pernah pincak darat selama satu jam. Betul, itu lo mau benar di anak sajam udah muncul. Ini kalau saya berenang 1 jam saya keliling terus nggak pernah berhenti. Setelah 1 jam alarm berhenti baru berhenti saya. Gitu. Jadi buat tahan habis. Ya kalau di sana ada cerita 13 hari nggak dapat apa. Jadi ada satu yang hari terakhir itu saya ketemu. Saya ada cerita yang terakhir itu. Tadi ya kalau cerita, itu belum ceritakan. Nih saya sempat alhamdulillah saking nggak kuatnya bu, saya pada saat setelah Idul Fitri, kemudian saya ganti dari baju koko, kemudian pakai baju rumah sakit karena mau diantar lagi ke rumah sakit. Sebelum masuk mobil di campnya Tama itu saya lihat ada anak kecil lagi, itu lagi apa kira-kira ya? Lagi main bola, langsung gitu mah mental atlet saya keluar. Saya turun dari mobil, langsung lari. Terserah mau ada drone mau apa-apa, mau ada bom juga terserah, saya langsung lari. Alhamdulillah bisa main bola dengan mereka walaupun cuma sebentar. Tapi itu ya alhamdulillah biasa. Nah bisa main bola. Nah ini terakhir malam terakhir saya di Gaza di Khan Yunis, datang berenam, pulang pun alhamdulillah berenam. Ya yang setengah itu Direktur Rahma Palestina yang menjadi penanggung jawab kami di sana. Yang hari terakhir sebelum kami pergi itu 3 anaknya jadi korban pemboman, walaupun tidak meninggal, tapi 2 luka berat tapi tidak dioperasi dan 1 operasi. Ya, alhamdulillah seminggu yang lalu saya dapat kabar dari beliau anaknya sudah sehat semua. Ya, beliau sibuk ngurusin orang lain, ngurusin kita, ngurusin pengungsi segala macam, yang di rumah juga sering ditinggalkan. Ya, dia punya anak 6, tapi sering ditinggalkan karena dia lebih banyak mengurus yang lain. Ya, seperti itu. Nah, ini saya berangkat dari Bulan Sabit Merah sebagai lembaga yang membesarkan saya dari saya memperakar saya berdirinya Bulan Sabit itu tahun 2002 bersama Prof. Basuki di Jakarta, dan karena sampai saat ini kami masih konsen untuk bisa sedikit memberikan kemanfaatan kepada setiap bencana. Insya Allah kami bergerak, kami berusaha untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Ya, sebelum saya tutup, terakhir saya tadi punya janji untuk memberikan kisah yang tidak bisa masuk akal menurut kami, yang menurut saya dan juga menurut dia yang menceritakan. Jadi terakhir itu ada satu orang yang pengantar pasien yang kontrol ke saya, dia dengan kaki satu. Saya penasaran dari awal, kenapa gitu dia luka, kakinya kenapa, kena bom atau kenapa dia, saya kecelakaan, jawabnya kecelakaan aja. Nah, lama-lama setelah saya sering nanya, akhirnya dia juga memberikan satu berita. Kamu bisa dipercaya? Insya Allah saya bisa dipercaya. Mau berapa saudara? Ana Jais. Dia ngaku begitu. Saya tertawa. Ya, saya tertawa. Jadi betul saya bilang, antum bukan kecelakaan. Ya, baru beliau cerita. Ya, saya 3 orang bersaudara. Jadi saat saya dapat tugas untuk diam di pos di perbatasan Rafah itu, dia izin dengan ibunya, kemudian ibunya mengizinkan dengan pesan yang hampir sama tadi, selalu sama. Pertama, jaga wudhu, jaga lisan. Ya, jaga wudhu, jaga lisan. Pakai baju double. Jadi selalu mereka itu pakai baju double. Ya, ada 2, ada 3 lapis bajunya itu. Celana pendek, celana panjang lagi. Terus baju juga tetap sama minimal. Nah, beliau cerita itu setahun yang lalu dia itu ditempatkan di perbatasan dengan 2 orang kakaknya. Ya, 2 orang kakaknya dan ibunya berpesan itu
Setelah itu ngasih 5 buah kurma untuk bekal. Ya, jadi setelah mereka pergi ke pos yang sudah ditentukan, mereka bikin lubang. Yang lubang itu hanya cukup untuk duduk 3 orang. Terus depannya ada lubang, ya dia bikin lubang untuk basoka, Jadi dia ditugas di pos itu, pokoknya kalau ada tank Israel maka tembak. Karena itu memang jalur perbatasan Palestina, Rafah itu masih punya Palestina. Walaupun seluruh wilayah itu adalah milik Palestina sebetulnya kan. Ya, baca lagi kisah bagaimana perebutan Palestina. Jadi 3 orang itu duduk di satu tempat yang hanya bisa duduk, mereka melakukan aktivitas semua di sana. Termasuk sholat, saya bilang, ya, sholat mereka duduk. Ya. Terus hari terakhir pas ada tank, itu kebetulan kakaknya yang giliran megang. Nah, menurut dia kakak saya salah perhitungan, bukan salah perhitungan, salah persepsi. Karena tank wajah itu datang dari depan. Menurut dia ada satu tank wajah, padahal ternyata ada 2. Jadi setelah dia tembak, yang di belakang kemudian membalas tembak. Gitu. Walaupun tank yang depan berhasil ditembak oleh kakaknya. Tapi yang menjadi unik bukan itunya. Karena kisah itu banyak, ya, setelah nembak itu banyak yang selamat, tapi ini syahid. Tapi yang menjadi unik buat saya, tadi antum bilang 13 hari, ya 13 hari. Dari sejak masuk ke lubang itu 13 hari, ya 13 hari. Selama itu aktivitas di sana semua, tidak kemana-mana. Sholat di situ, tayamum di situ. Saya tanya, kalau BAB-BAK gimana? Alhamdulillah, selama 13 hari itu mereka tidak BAB, tidak BAB. Di dalam tanda kutip, bari nanti wudhu oke, nanti batal. Terus yang kedua, antum bagaimana makan minum? Cukup korma itu masih tersisa. Pada saat kakak saya syahid, itu kurma masih tertinggal 1 lagi di masing-masing kamu. 13 hari dengan 4 korma. Saya bilang kuat. Ya. Terus antum makan gimana? Saya cerita begini. Selama 14 hari itu kan nggak mungkin melek terus ya, nggak mungkin. Itu giliran mereka itu. Kalau ngantuk tidur, yang satu jaga. Pokoknya yang satu selalu jaga. Giliran aja terus. Tetapi yang uniknya itu, selama kami kemudian kebagian ngantuk dan giliran tidur, mereka itu di saat tidur mereka bermimpi dan mimpinya sama semua, mimpi makan. Dan setelah bangun mereka kenyang. Makanya mereka bisa bertahan dengan 4 kurma. Kenapa? Karena nggak merasa lapar, merasa kenyang terus. Ya seperti itu. Dan saya bilang, saya nggak percaya ini. Demikian juga saya. Saya bilang, saya tidak percaya cerita ini. Dia bilang, saya juga tidak percaya. Makanya tadi saya tanya, antum percaya ke saya enggak? Jadi saya kena ujian. Karena saya bilang saya tidak percaya, tapi antum bohong. Katanya tadi percaya. Guyonnya begitu. Saya bilang, saya tidak percaya cerita antum, tapi saya percaya Allah. Ya, saya ingat kisah Nabi Ishak punya anak siapa? Punya saudara namanya siapa? Kan? Maryam, jalur Ishak kan? Maryam? Ya, jauh ke bawah. Terus saya bertanya, Maryam pernah ada ceritanya apa? Sebelum hamil? Saya ingat dengan kisah itu, bahwa Maryam kemudian ditemui oleh saudaranya, ayah makanan, padahal dia di mihrab diasingkan, dia tidak boleh ada ke sana kan? Karena dia penjaga mihrab seperti saudara-saudara sebelumnya. Cuma saudara sebelumnya itu laki-laki, Maryam yang kemudian dia berubah. Tapi tugasnya tetap, tapi ada makanan. Ya, jawabannya apa? Rezekinya di mana? Kamu dari Allah. Ya, saya percaya, saya bukan percaya sama antum, saya bilang, saya percaya Allah bahwa Allah akan memberikan rezeki pada orang yang dikehendaki. Ya, kalau kita kelilingan wilayah sebelah, wilayah Cilok, semacam acian, mereka cuma makan kurma dan ya, saya juga tidak percaya. Tapi saya percaya Allah itu melakukan sesuatu yang dikehendaki itu saja. Ya.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada terakhir 3 pesan yang harus saya sampaikan. Di mana-mana saya cerita, saya selalu karena saya sudah berjanji kepada mereka untuk menyampaikan ini. Ada 3 pesan yang harus sampaikan pada saudara Muslim dimanapun. Yang pertama, kata mereka, jangan fitnah kami. Ya, jangan fitnah kami dengan kalimat teroris. Karena kami di sini hanya dengan 2 motivasi. Yang pertama, motivasi kami adalah kami harus membela tanah air kami di sini. Kami lahir di sini, maka kami yang punya hak di sini. Dan yang kedua, kami di sini mengemban amanah tugas dari umat Islam yang lain. Tanah Palestina mereka pahami itu adalah tanah wakaf dari Umar bin Khattab. Tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan, apalagi dirampok. Maka menjadi tugas semua umat Islam untuk mempertahankannya. Yang lain tidak bisa, karena kami ditakdirkan di sini, maka kami yang harus menyelesaikan tugas ini. Makanya jangan fitnah kami dengan kalimat teroris. Kami sedang berjuang membayar kewajiban antum semua. Seharusnya